Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ansari. Saya dari kelas 5G akan mempresentasikan pertemuan kelima yang membahas tentang React Native, yaitu dengan NPM saya 223510216 dengan mata kuliah dasar pemrograman mobile. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu cara install React Native. Yaitu yang harus kita install yaitu ada Node.js, berguna untuk mengelola paket dan menjalankan proyek. Yang kedua, menginstal Watchman, yaitu tool yang mengawasi perubahan file. Kemudian yang ketiga, kita harus menginstal Xcode dan Android Studio, yaitu diperlukan untuk menjalankan emulator iOS dan Android. Yang kedua, pengenalan komponen dalam React Native. Komponen inti. Yang pertama, komponen intinya itu ada view, sebuah kontainer untuk elemen-elemen lain mirip dengan div di HTML. Kedua, yaitu ada teks, digunakan untuk menampilkan teks dalam aplikasi. Yang ketiga, ada image, yaitu menampilkan gambar, bisa dari URL atau dari file lokal. Yang keempat, ada touchable opacity, yaitu menangani aksi sentuhan, digunakan untuk membuat tombol. Yang ketiga, yaitu memahami React. Adapun konsep penting dalam React yaitu yang pertama, komponen, yaitu bagian independen dari UI, dapat digunakan kembali. Yang kedua, ada props, data yang diteruskan dari komponen induk ke anak. Yang ketiga, ada state, data internal dalam komponen yang dapat berubah seiring waktu. Yang keempat, keuntungan React, pembaruan cepat dan pemisahan UI menjadi komponen-komponen kecil. Yang keempat, yaitu memahami React dan keuntungan menggunakan React Native. Konsep utama dalam React yaitu yang pertama, komponen, bagian independen dari UI yang dapat digunakan kembali di bagian lain dari aplikasi. Setiap komponen memiliki fungsi dan tampilan sendiri. Yang kedua, ada props, sebagai properti yang memungkinkan komponen induk mengirim data ke komponen anak, memungkinkan komponen berperan sebagai blok penyusun. Yang ketiga, ada state, data yang berubah seiring waktu dan hanya dimiliki oleh komponen tertentu. State mengelola perubahan dalam aplikasi dan dapat menyebabkan tampilan diperbarui. Yang keempat, manfaat React Native yaitu menggabungkan forma aplikasi dengan kemudahan pengembangan berbasis JavaScript dan penyegaran aplikasi yang cepat. Yang kelima, yaitu ada input text. Text input adalah komponen untuk menangkap input teks pengguna seperti nama atau informasi lainnya. Text input dapat menampung teks pendek atau panjang, dan kita bisa mengubah gaya input menggunakan props. Kemudian yang keenam, ada scroll view, yaitu membuat konten yang panjang dapat digulirkan sehingga pengguna dapat menavigasi konten yang lebih panjang dari layar, sehingga ini dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang kita buat. Yang ketujuh, ada list view dan troubleshooting, yaitu yang pertama untuk troubleshoot yaitu ada tips debugging. Yang pertama, gunakan React DevTools untuk melihat hierarki komponen dan state. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi yaitu ada error build. Pastikan semua pustaka terpasang dengan versi compatible. Kemudian, layout tidak responsif. Pastikan layout diuji di perangkat dengan ukuran berbeda. Kemudian, list view. List view yaitu mengelola daftar panjang lebih efisien daripada scroll view karena hanya merender item yang tampak. Itu adalah list view dengan flat list. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.